Jungle. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى نفهم أنك أنت تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pembacaan kitab Hidayatus Salikin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi al-muftatahi bihi fi kulli kitabin. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang dituntut memulai dengan Dia pada tiap-tiap kitab. Di sini musannif muallif mendahului kitabnya dengan bacaan bismillah, setelah itu dengan ucapan alhamdulillah. Sudah kita jelaskan tentang alhamdulillah itu terbagi dalam 4 bahagian. Sekarang kita membicarakan tentang alhamdulillah itu dari segi hukum membacanya. Di dalam membaca alhamdulillah itu terdapat hukum wajib. Ada terdapat hukum sunnah. Ada terdapat hukum makruh. Ada terdapat hukum haram dan ada terdapat hukum yang dibolehkan. Jadi membaca alhamdulillah ini terdapat beberapa hukum. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Hukum wajib di dalam membaca alhamdulillah itu adalah di dalam sembahyang. Ketika membaca Al-Fatihah, maka di situ pasti ada setelah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau semalam wajibnya baca Fatihah itu dengan Bismillah, itu hanya menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Adapun imam yang lain sebagiannya ada yang tidak mewajibkan. Namun kalau ucapan alhamdulillah di dalam Al-Fatihah, nah semua imam daripada 4 imam itu menyatakan wajib hukumnya membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Itu kadada khilaf di antara para imam-imam fuqaha bahwa alhamdulillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Kalau bismillah semalam ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan kada wajib. Wajib semalam menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, namun kalau alhamdulillah
ini semua imam-imam fuqaha mengatakan hukumnya wajib di dalam sembahyang. Itu hukum wajib. Adapun hukum wajib yang kedua, ini tertentu dan terkhusus untuk khatib yang berkhutbah pada hari Jumat. Karena alhamdulillah itu merupakan salah satu rukun daripada rukun khutbah. Salah satu rukun daripada rukun khutbah. Jadi bilanya khatib mahutbah kada baca alhamdulillah, nah maka dapat dinyatakan bahwa khutbahnya itu kada sah. Karena apa? Karena ketinggalan rukun. Di dalam khutbah itu ada 5 rukun yang wajib disebutakan. Bila di antara 5 ini kada disebutakan oleh khatib, maka khutbahnya kada sah. Pertama, ucapan alhamdulillah. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasiat dengan takwa. Yang keempat, membaca satu ayat daripada Al-Quran, menyampaikan satu ayat daripada Al-Quran. Yang kelima adalah berdoa untuk muslimin dan muslimat. Nah, itu dalam khutbah si khatib ini wajib menyampaikan yang 5 ini, karena ini termasuk rukun. Bila tak tinggal sebuting, maka hukumnya kada sah. Di antaranya yaitu tadi adalah alhamdulillah. Nah, maka kita hendaknya mendengar khutbah itu jangan sampai tak tinggal nang 5 nang ini. Kalau pina aja pang dianggap kada sah Jumatnya kita. Jumatnya kita amunnya imam atau amun khatib tuh membaca nang 5 ini. Nah, itu sudah dianggap sah sudah khutbahnya. Kalau pina kita dianggap sia-sia. Ya. Wa man lagha fala jum'atalah ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Barang siapa yang berbuat sia-sia di saat khatib mahutbah, nah maka yang lebih diperhatikan daripada dalam khutbah tersebut, ya nang 5 nang ini nah. Yaitu tadi alhamdulillah, sholawat kepada Rasulullah, wasiat takwa, dan satu ayat daripada Al-Quran, dan lagi doa untuk muslimin dan muslimat. Nah, maka bagi kita yang mendengarkan khutbah, jangan sampai kada menyimak nang 5 ini. Nang lain aja tuh daripada khutbah, isi khutbah itu kita kada boleh sia-sia, apalagi nang 5 nang rukun nang ini. Nang rancak kita tak ada taman dangarnya, ya tak guring orangnya, ya lah. Khutbah tuh nang kayak dinyanyiakan itu nah, ya lah. Bila khatib alhamdulillah, ya khatib tuh nyaman pada mengantuk tuh, ya lah. Nah, jadi itu harus dihatiakan nang 5 ini, nah nang 5 ini dihatiakan tuh, jangan sampai mengantuk. Maka ketujuannya tuh, ya kan? Mengantuk tuh ketujuannya tuh waktu khatib mahutbah, ketujuannya tuh aku aja ada serta paksa, ya lah. Kada ketujuh kada aja tapi ada serta guring, ada serta paksa. Nah, lalu kayak apa? Sekira jangan tak guring tuh. Jangan tapi bagawi sebelum Jumat nento. Nah, itu caranya teh. Nyenang rancak guring tuh kenapa awak kalapahan.
Ya kan? Awak hari Jumat tuh lapah sudah begawi, datang ke masjid, apalagi duduk pulang tuh di bawah kipas angin atau di hadapan AC, mah nyaman badan itu. Ah jadi teh dangarakan nang lima ini nah. Ya kan nang lima ini nang parut nang rukun-rukunnya daripada khutbah teh. Maka bilanya khatib kada membaca di antara nang lima termasuk tadi alhamdulillah nih teh. Nah maka khutbahnya kada sah, sehingga hukumnya membaca alhamdulillah itu wajib bagi khatib. Di antara hukum yang wajib membaca alhamdulillah bagi orang yang menazarkan bacaan alhamdulillah tersebut. Nah maka hukumnya wajib juga. Bila banazar membaca alhamdulillah lalu kabul hajatnya, maka wajib hukumnya baca alhamdulillah. Ini contoh misal ujar Haji Kaspol, ini minta maaf juga sebelah, kita begayaan aja. Aku Haji Kaspol bila 2024 didapat bini nang solehah, aku banajar baca alhamdulillah 1000 kali misalnya ya kan. Nah lalu seperjalanan 2004 kita dapat bini nang solehah, maka hukumnya wajib membaca alhamdulillah tersebut, tapi bagi Haji Kaspol tadi karena dinazarakan. Jadi bila banazar membaca nangin nah maka hukumnya wajib. Jadi wajib baca ini ketika alhamdulillah dalam sembahyang, bagi khatib alhamdulillah di dalam khutbah, dan bagi orang yang menazarkannya. Itu hukum wajib di dalam membaca alhamdulillah. Adapun hukum-hukum yang lainnya diantaranya adalah sunnah membaca alhamdulillah. Biasanya alhamdulillah ini identiknya setelah pekerjaan. Kalau bismillah identiknya diawali dengan awal pekerjaan. Kalau alhamdulillah biasanya kebanyakannya atau tadi identiknya dibaca setelah selesai pekerjaan. Namun ada beberapa hal yang sunat hukumnya diawali dan diakhiri dengan alhamdulillah. Di antaranya ujar ulama seperti mana yang tersebut di dalam Al-Azkar An-Nawawi, yaitu menyusun kitab ataupun mengarang kitab. Nah maka itu disunnahkan diawali dengan alhamdulillah setelah bismillah, dan ditutup nantinya juga dengan alhamdulillah. Menulis karangan, menulis kitab, nah maka sunat hukumnya diawali alhamdulillah setelah bismillah, dan juga sunat diakhiri nantinya dengan alhamdulillah. Di antaranya lagi yang sunat diawali dan diakhiri dengan alhamdulillah, yaitu ketika berdoa. Nah maka ketika berdoa awali alhamdulillah setelah bismillah, dan diakhiri juga dengan alhamdulillah. Itu diantara yang sunat membaca alhamdulillah, baik di awal ataupun di akhir. Di antara sunat lagi membaca alhamdulillah adalah ketika mendapat nikmat. Nah di saat menerima nikmat, maka di saat itu disunnahkan membaca alhamdulillah. Itu berarti di tengah-tengahnya tuh, di saat pasrahatan itu menerima nikmatnya, nah maka saat itu juga disunnahkan
membaca alhamdulillah. Di antaranya lagi sunat membaca alhamdulillah, yaitu ketika terhindar dari berbagai macam musibah dan hal-hal yang tidak kita inginkan, maka sunat juga untuk mengucapkan alhamdulillah. Di antaranya sunat membaca alhamdulillah, yaitu di saat ketika setelah selesai atau sesudah daripada bersin atau namanya kita imbah wahin. Nah, maka sunat juga hukumnya bagi nang imbah wahin ini membaca alhamdulillah. Hadis. Nah, lalu sunat alhamdulillah. Maka bagi orang yang mendengar wahin dan inya mengucap alhamdulillah, maka sunat orang yang mendengar tadi membalas dengan ucapan yarhamukallah untuk lalakian atau yarhamukillah untuk bibinian. Jadi bila ada orang wahin hadis, nah maka imbah wahin itu sunat hukumnya membaca alhamdulillah. Karena wahin itu dikatakan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sunat kita mengucapkan alhamdulillah. Dalam riwayat, orang yang pertama kali wahin itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Setelah dimasukkan roh oleh Allah ke dalam batang tubuh Nabi Adam, lalu ketika Nabi Adam menghembuskan napasnya, nah disitulah Nabi Adam terasa gatal, lalu wahin jadinya. Jadi yang pertama kali wahin itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, jadi wahin itu datang dari Allah, makanya disunatkan ketika selesai wahin tersebut atau imbah wahin tadi mengucapkan alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan wahin ucapan alhamdulillah tadi, sunat dua hukumnya, yaitu membaca yarhamukallah kalau itu lalakian, yarhamukillah kalau itu beginian. Hadis ujarnya, paham dah? Nah maka ucapkanlah alhamdulillah. Nang mendengar mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukillah tadi. Nah maka nang bagi wahin pulang sunat membaca yahdikumullah. Nang wahin tadi pulang tuh sunat hukumnya menjawabi dan membalas orang yang mengatakan yarhamukallah tadi dengan ucapan yahdikumullah. Jadi ujarnya hadis alhamdulillah. Lalu nang mendengar yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Lalu nang mendengar nang didoakan tadi pulang mengucapkan lawan nang baca yarhamukallah tadi dengan ucapan yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu. Saling doa mendoakan. Nah tapi itu berlaku sampai 3 kali aja. Hadis dia pulangnya alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah yang wahin tadi. Lalu hadis dia pulang alhamdulillah, nang saikum pulang yarhamukallah, nang wahin pulang yahdikumullah. Hadis dia pulang alhamdulillah. Nah maka nang mendengar sudah 3 kali tadi yarhamukallah, jangan lagi mengucapkan yarhamukallah, tapi ucapkan syafakallah, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Kenapa? Berarti orang minta bersin. Nah benarannya di kita tuh wahin-wahin tuh apa tak?
Salisma kah? Salisma tuh pada hidung salismaan lah. Nang wahin-wahin tuh nah benarannya. Nah itu berarti orang tuh bersin. Nah maka penyakit nih tuh. Lalu kita doakan syafakallah, mudah-mudahan Allah menyembuhkan engkau. Kan bagusnya Islam tuh bagi kita tuh, ya kan? Wahin aja tuh ada adab-adabnya. Nah maka bagi si wahin ini pulang tuh adabnya. Napa tuh adabnya? Jangan mengeraskan suaranya. Maka hendaknya menutup dengan tangan kanannya ataupun dengan kedua tangan kanan, dua kiri kanannya. Nah menutup waktu wahin itu hajis. Sunat ditutup dan jangan napa tuh sakahandak menyuara akan wahin itu. Nah itu ada sunat hukumnya. Jadi sunatnya untuk merendahkan suara wahin tadi dan ditutup pulang. Kenapa? Kalau kada ditutup kulupina tampias, ya kan? Kasihan kawan dihiga tampias. Nah jadi hukumnya sunat dan sunat hukumnya tadi meringankan, jangan di apa tuh namanya dilanjur tuh. Atas, nah yang itu tuh dilanjur sampai orang sebelah pedang arwahin. Itu kada sunat hukumnya. Sunatnya apa? Sunatnya direndahkan. Tapi jangan juga menahan wahin tersebut. Nah wahin itu jangan ditahan karena itu adalah nikmat dari Allah. Kalau ditahan itu bisa berakibat penyakit juga jadinya. Itu hija orang kada jadi wahin tuh suasana hati kada nyaman, ya kah? Jangankan suasana hati, muha kan kada nyaman dilihat. Bah bungas nang kaya apa orangnya, mun imbah handak wahin kada jadi, kada bungas lagi putungan, ya kah? Oh, nah ya. Napa juga kada jadi wahin ya si Den. Nah, jangan tah muha rakai jadinya. Ah jadi kalau wahin itu jangan ditahan-tahan, tapi jangan dilanjur juga. Itu wahin. Tapi kalau menguap, nah maka menguap itu sunat ditahan. Sunat munkawa tahani. Karena apa? Karena menguap ini dari syaitan. Jadi kalau menguap itu dari syaitan, kalau wahin itu dari Allah. Kalau wahin imbahnya tuh imbah wahin itu. Imbah wahin itu ada rasa apa tuh? Rasa plong. Itu kah? Oh. Kalau orang wahin itu kan imbahnya pas imbah wahin itu rasa plong. Tapi kalau orang menguap, imbahnya menguap itu datangnya napa? Luyu. Kayak itu kalau oh. Kalau wahin, imbahnya wahin itu segar, plong. Nyaman perasaan suasana hati pun nyaman. Itu wahin, makanya ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau menguap itu hija imbahnya tuh luyu. Nah ya kalau asal nyaman lagi tuh ya kan, itulah makanya kalau wahin jangan ditahan-tahan tapi jangan dilanjurkan, dan setelah wahin tersebut ucapkanlah alhamdulillah. Tapi kalau orang nang menguap, maka jangan, kalau bisa ditahan dan jangan juga dilanjurkan. Sakuatnya atau mun sakawa-kawanya untuk ditahan. Mun kada kawa juga, maka sunat dengan menutup tangan kanan ataupun menutup dengan punggung tangan kiri. Nah kalau pakai kiri menutupnya kayak ini, nguap tuh nah. Kalau pakai tangan kanan, nah ditutup. Walaupun kada tampias tadi tuh, kulupina masuk biranga banaham ya waktu ngop wah masuk biranga habisan, ya kah? Jadi kalau orang bahari mengatakan menguap itu masuk syaitan, ya kah? Nanya jadi ditutup tuh waktu uap
banguap nih tuh waktu banganga muntung nih tuh. Nah jadi waktu wahid imbahnya, nah sunat hukumnya membaca alhamdulillah. Itu hukum sunat di dalam membaca alhamdulillah. Adapun sunat hukumnya adapun hukumnya makruh di dalam baca alhamdulillah, yaitu membacanya di tempat-tempat yang kotor. Di tengah-tengah WC misalnya, bukan di tengah WC, atau di tempat-tempat di tengah-tengah sampah misalnya tuh. Nah, lalu mengucapkan alhamdulillah itu hukumnya kada sunat, bahkan makruh hukumnya. Atau di mana di dalam kamar mandi misalnya tuh. Nah, maka hukumnya kada sunat baca alhamdulillah tadi, tapi bahkan dimakruhkan membaca alhamdulillah. Atau di dalam muntungnya terdapat najis misalnya tuh, lalu ada sunat hukumnya membaca alhamdulillah tersebut. Maka apa aja ada najis di dalam muntung, misal aja tah, ya kan? Misal tuh makan hayam, lalu padahkan orang hayam tadi itu hayam mati misalnya tuh, kita kada tahu. Nah berarti kan nang kesulitan ada di muntung kita itu berarti adalah hal nang najis. Nah maka saat itu kita kada boleh kada disunnahkan untuk membaca alhamdulillah. Adapun hukum haram di dalam membaca alhamdulillah itu adalah setiap apa yang dikerjakan haram, nah lalu setelahnya itu membaca alhamdulillahnya hukumnya haram juga. Menggawi nang haram, misalnya tuh minum minuman keras, imbah minum gok alhamdulillah ya. Nah maka haram juga hukumnya, ya kan? Lain hanya lawan minuman biasa. Kalau minuman biasa misalnya minum, nah maka sunnatnya imbahnya baca alhamdulillah. Kalau baca alhamdulillah imbah minum minuman keras, nah maka hukumnya haram juga. Alhamdulillah. Nah, praktik langsung ya Allah. Jadi bila minuman keras sesuatu yang digawi ini adalah haram, maka mengucapkan alhamdulillahnya haram juga. Ya kayak kisah tuh. Nah, Pak Jurang, oh Pak Haji, anak pian Pak Haji pemainan, astagfirullah jasidin. Tapi manang bang Pak Haji, alhamdulillah. Nah, kada boleh mengucap alhamdulillah minta. Oh. Ada boleh, kenapa? Itu adalah perbuatan haram. Mensyukuri yang haram tadi itu juga hukumnya haram. Ada boleh kita mengucapkan sesuatu alhamdulillah yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang haram. Adapun yang boleh, nah kapan aja kita tidak di tempat yang kotor, ya setelah apa-apa lalu kita mengucapkan alhamdulillah, maka itu hukumnya boleh di dalam membaca alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kalian apa-apa tuh alhamdulillah dia ucapan, nah tuh itu hukumnya boleh aja, kada jadi masalah. Nang diiyakan tadi, nang sunnatnya apabila setelah mengerjakan sesuatu yang dianggap baik dalam syariat, maka juga setelah selesainya hukumnya sunnat membaca alhamdulillah. Nah ini segi hukum di dalam membaca alhamdulillah. Maka hendaknya kita selalulah untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang nyaman itu kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, nyaman namun sudah kita. Ya kan? Dalam keadaan baik, dalam keadaan musibah, dalam keadaan apakah, tetap kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Banyak-banyak tuh kita mengucap syukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita ini diberi nikmat, yang mana nikmat tersebut tidak terhitung banyaknya. Maka kan setiap nikmat yang kita nikmati, setiap nikmat yang kita rasakan itu kan disuruh kita untuk mensyukurinya. Nah maka sudah dinyatakan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa
membilangnya, menghitungnya. Nah, maka dari banyaknya nikmat Allah itu kita imbangi juga dengan banyak-banyak membaca alhamdulillah. Imbangannya tuh karena nikmat ini kita kadang menghitung saking banyaknya nikmat Allah. Nah, maka untuk mensyukuri daripada nikmat yang banyak tadi, kita juga banyak-banyak mengucap ucapan alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat, seorang ajudan raja, apapun yang terjadi lawan inya, makanya selalu mengatakan alhamdulillah khair insyaallah. Alhamdulillah khair insyaallah. Itu ucapan daripada ajudan raja ini. Ujarnya alhamdulillah khair insyaallah, baik insyaallah ujarnya. Selalu itu nang diucapakannya. Pada suatu ketika raja ini mengajak ajudannya ini untuk berburu ke dalam hutan. Masuk ke dalam hutan berburu-buruan. Nah, lalu ternyata entah kenapa raja ini mendapat musibah, jariji kelingkingnya ini putus pagat, entah kenapakah lalu pagat. Setelah pagat, maka raja ini pun merasa kesakitan dan ajudan ini mengatakan alhamdulillah khair insyaallah. Ujar si ajudan nih, segala puji bagi Allah, baik insyaallah. Raja mendengar nangka ini, lalu sangit raja ini, aku pakai tangan nih padahal alhamdulillah juga, ujar raja nih. Lalu raja tadi memecat ajudan tersebut dan dimasukkan ke dalam penjara. Pecat, masuk dalam penjara. Si ajudan ini pun mengatakan alhamdulillah khair insyaallah. Tetap mengucap alhamdulillah khair insyaallah. Lalu raja mengangkat ajudan nang hanyar untuk menjadi ajudannya. Mengangkat nang hanyar pulang tah untuk jadikan ajudan. Karena raja ini sukanya berburu, lalu tulak pulang berburu. Masuk ke padang hutan. Sampai-sampai masuk jauh ke dalam hutan tadi, bertemu dengan orang-orang primitif. Kenapa primitif tuh? Nang nang apa narannya tuh? Nang bubuhan nang memakan manusia tuh apa narannya? Kanibal lah. Nah, bubuhan kanibal ditangkap oleh kepala sukunya. Si raja lawan siapa? Lawan si ajudan tadi. Tangkap keduanya untuk dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal sebagai korban untuk dikorbankan kepada dewa-dewanya. Setelah diperiksa raja ini ternyata terdapat cacat kalingking pagat tadi tah. Lalu oleh ketua adatnya ada jadi untuk mengorbankan. Karena apa? Karena orangnya cacat. Sehingga dilepaslah raja tersebut, tapi ajudannya tetap dijadikan korban. Dia jadikan tumbal. Kenapa? Karena ajudannya tadi adalah orang yang sehat dan gak ada cacatnya. Nah, pada raja bersyukur luar biasa. Nang asalnya tadi tah, apa narannya? Nang asalnya nang merasa berduka tadi itu atas pagatnya kelingking, hilangnya kelingking tadi, dan marah lawan ajudan tadi. Tak ingat langsung lawan si ajudan nang dahulu tuh.
alhamdulillah. Dasar bujur bagus pang akhirnya yang diucapkan oleh siapa tuh? Oleh si ajudan tadi tuh, alhamdulillah khair insyaallah. Nah ini pang nah nyata buktinya sudah. Lalu Raja Bulik langsung membebaskan ajudannya tersebut. Setelah demikian ajudan itu pun mengucapkan alhamdulillah khair insyaallah. Ujar raja, aku minta maaf lawan Ikam. Kenapa Ikam sampai tuh aku penjarakan Ikam kada sangit lawan aku, dan bahkan Ikam mengatakan alhamdulillah khair insyaallah. Ujarnya nang di penjara ajudan tadi tuh mengatakan, wahai raja, seandainya pian tuh kada memecat ulun dan kada memenjarakan ulun, dan ulun masih jadi ajudan pian, kayak apa nasib ulun? Nasib ulun kayak apa? Untung diganti oleh pian, ulun ditahan. Jakanya ulun tuh kada dipecat, tetap aja menjadi ajudan pian tulak kahutan tadi, ditangkap bubuhan nang primitif tadi, maka ulun nang jadi tumbalnya tah, ya kah? Karena ulun dipecat oleh pian dan pian penjarakan ulun, akhirnya ulun selamat. Nah itulah ulun mengucapkan terima kasih lawan pian, alhamdulillah khair insyaallah ujarnya. Itu kalau tah jakanya ujarnya tuh ulun tetap tuh menjadi ajudan pian, habis ulun nang jadi akan tumbal karena pian memecat ulun. Nah berarti ulun selamat juga. Nah disitulah si ajudan ini selalu dalam ucapannya alhamdulillah khair insyaallah. Nah jadi kita banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Jangan hanya di saat kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan mendapatkan rezeki dan sebagainya. Kalau bisa dalam keadaan tidak senang pun kita tetap mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah kita tuh tidak akan mampu untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan lawan kita. Sebanyak apa tuh kita mengucap alhamdulillah, mensyukuri rahmat Allah, nikmat Allah tetap pada kawal kita. Bahkan alhamdulillah kita itu tuh masih memerlukan alhamdulillah nang lain. Alhamdulillah kita ini ujar ulama yahtaj ilal hamdi. Hamduna yahtaj ilal hamdi. Pujian kita mengatakan alhamdulillah itu masih memerlukan pujian yang lain. Kenapa? Kita mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang memberikan hidayah taufik kita kawa berucap, siapa yang memberikan kita muntung nang kawa kita berucap alhamdulillah, Allah Ta'ala. Nah maka seharusnya itu kita syukuri lagi. Kita ucapkan pula mensyukuri kawa kita mengucap alhamdulillah. Siapa pulang yang memberi kita kawa berucap alhamdulillah, memberi hidayah kita kawa baca alhamdulillah, Allah pula, berarti harus kita syukuri lagi. Makanya tidak akan pernah bisa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Bahkan pujian kita kepada Allah itu masih memerlukan pujian yang lain. Sehingga dikatakan oleh ulama, hamduna yahtaj ilal hamdi. Pujian kita kepada Allah masih memerlukan kepada pujian yang lain, karena sebanyak apapun kita memuji itu semua dari Allah, maka kita harus juga mengucapkan syukur. Lalu kita bersyukur lagi, dari mana kita dapat bersyukur? Dari Allah lagi. Nah seterusnya sampai sebanyak-banyaknya pun kita mengucapkan, maka tidak akan pernah kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah itu aja kan, kayaknya pulang kita sambung bahasa. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita panjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.